Berdoa dimulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu ibu akan melakukan absen dulu nih. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Veteran? Hadir, Bu. Alia? Hadir, Bu. Alif? Hadir, Bu. Aji? Hadir, Bu. Dea? Hadir, Bu. Dwi? Hadir, Bu. Ya, berarti ada satu orang anak yang tidak hadir karena sakit naik. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada beberapa hal yang akan ibu bahas naik. Yang pertama yaitu menilai tokoh yang terdapat di dalam sebuah cerita. Nah, materi hari ini yang pertama yaitu menilai tokoh yang terdapat di dalam sebuah cerita. Yang kedua yaitu membandingkan jenis pekerjaan. Membandingkan jenis pekerjaan sesuai dengan tempat hidup penduduk. Nah, yang ketiga yaitu mengidentifikasi pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, sebelum kita memasuki materi yang pertama anak ini ibu akan membagikan materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Ini ibu bagikan per kelompok. Setelah ibu bagikan, baca ayo. Baca cerita PHP cerita yang ada yang ibu bagikan di dalam tes ini Kamu baca terlebih dahulu, pahami isi
Nah, tokoh dalam cerita itu siapa? Terus setelah mencari tokoh, kita disuruh lagi untuk apa kita ingat? Mencari tokoh. Nah, tokoh dalam sebuah cerita itu tokoh utama yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, baca terlebih dahulu teks ceritanya. Setelah dibaca akan ibu bertanya apa untuk pertanyaan naik. Baca terlebih dahulu. Nah dari cerpen di atas kamu disuruh untuk tadi mencari apa tadi? Mencari tokoh dalam cerita tersebut. Ini menceritakan tentang apa nak? Cerpen ini menceritakan tentang apa? Kisah Pak Tani, Hadi dan nelayan Budi. Nah dalam cerita ini menceritakan tentang apa nak? Hah? Nah ini menceritakan tentang apa? Nah ini kita bacakan sama-sama ya. Nah di sebuah desa yang subur itu dekat dengan garis pantai yang biru, hiduplah dua sahabat yang baik. Nah ini dua sahabat yang baik, Pak Tani Hadi dan nelayan Budi. Meski pekerjaan mereka berbeda, hari mereka selalu terikat oleh persahabatan dan rasa syukur pada alam. Nah, jadi kedua petani ini dia itu mempunyai pekerjaan yang berbeda. Nah, meskipun pekerjaannya berbeda, nah dia itu saling membantu. Nah, tadi kan ada yang Pak Tani ada yang seorang nelayan. Nah, Pak Tani itu memiliki sawah yang luas membentang di lereng bukit. Nah, setiap pagi sebelum matahari terbit sempurna, Pak Hadi sudah berada di sawah. Berarti pagi-pagi itu Pak Hadi itu langsung ke sawah. Nah, setelah itu dengan topi caping di kepala dan capu di tangan, padi-padinya dengan penuh kasih sayang. Ini cerita dari Pak Tani. Nah, iya betul. Kapan harus menanam, kapan harus memupuk, ia tahu betul Nah, kapan dia harus menanam, memupuk. Nah, terus kapan harus memupuk dan kapan harus mengairi sawah. Hasil panen padinya selalu melimpah ruah menjadi sumber beras utama bagi penduduk desa. Bagi Pak Hadi, tanah adalah ibu. Jangan adalah ibu yang memberi kehidupan dan rezeki. Sifatnya sabar dan tekun. Nah, hasil dari sabar dan tekun tadi kan Pak Tani itu mendapatkan hasil padi yang melimpah ruah. Nah, tak jauh dari sawah, Pak Hadi di gubuk kecil tepi pantai tinggallah Pak nelayan bernama siapa nak? Budi. Nah, kawan Pak Tani tadi, Pak Hadi tadi itu Pak Budi. Nah, Pak Tani tadi datang ke sawah, sedangkan Pak Budi ini seorang nelayan. Nah, setiap malam Pak Budi dan perahu kecilnya itu menerjang ombak. Nah, mencari ikan di tengah lautan luas. Ia hafal betul dengan arah angin. Nah, maksudnya untuk hafal betul dengan arah angin itu kapan dia harus melaut itu dia itu melihat cuaca, keadaan angin di lautan. Nah, kalau angin deras, ombak dapat terlalu kencang, Pak Hadi itu Pak Budi itu tidak melakukan penelayanan. Nah, tanda-tanda cuaca dan tempat berkumpulnya ikan. Jadi nanti Pak Hadi itu Pak Budi itu sudah tahu. Oh, kapan dia harus nelayan. Nah, terus ini dengan jaring yang
dia selalu pulang dengan keranjang penuh ikan segar. Nah, kalau dia mendapatkan ikan segar yang banyak, karena apa? Karena tadi Pak Budi itu mengetahui keadaan cuaca yang baik untuk nelayan. Nah, terus memberikan hasil dari tangkapan dijual di desa, memberikan protein bagi warga. Nah, lain dengan halnya dengan Pak Hadi tadi. Pak Hadi tadi menjual apa, Nak? Menjual padi. Sedangkan Pak Budi ini menjual hasil nelayan tadi. Apa sebenarnya tadi? Nah, ada yang memberikan protein, ada yang memberikan karbohidrat. Nah, terus memberikan protein bagi warga. Pak Budi adalah sosok yang pemberani dan pantang menyerah. Nah, kalau kita nak melawan itu, kita itu harus pemberani. Nah, walaupun kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal, kita itu harus pantang menyerah. Harus kita ulangi terus, maka biar kita mendapatkan hasil yang banyak. Terus menghadapi ganasnya lautan demi keluarganya dan kebutuhan desa. Nah, dia itu pantang menyerah. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Nah, untuk memenuhi kebutuhan desa juga. Nah, baginya laut adalah rumah kedua, selain di rumahnya sendiri. Nah, penuh misteri dan berkah. Terus ini meskipun kesibukan mereka berbeda, Pak Hadi dan Pak Budi itu bertukar hasil panen. Ada yang memberikan padi dan ada yang memberikan ikan. Pak Hadi akan membawa sekarung beras terbaik untuk Pak Budi. Sebagai balasannya, Pak Budi akan memberikan ikan segar tangkapannya. Berarti dia itu bertukar, Nah, terus suatu hari angin kencang melanda desa. Nah, sawah Pak Hadi itu terancam kering karena seluruh irigasi itu tersumbat. Nah, ini sementara ombak besar membuat Pak Budi tak bisa melaut. Nah, ini ada sejarawan ada kejadian yang membuat Pak Tani tidak bisa melanjutkan persawahan. Terus Pak Budi juga tidak bisa melaut. Nah, keduanya tampak buruk, namun persahabatan mereka tetap goyah walaupun mereka dalam menghadapi permasalahan. Pak Budi datang membantu Pak Hadi membersihkan saluran air dan Pak Hadi dengan sigap membantu Pak Budi memperbaiki jaring yang robek. Jadi mereka berdua itu saling membantu. Setelah membantu Pak Hadi juga membantu Pak Budi. Berkat kerjasama, semangat tolong menolong, sawah Pak Hadi itu kembali terairi dan Pak Budi melaut lagi. Mereka berdua tersenyum lega, menyadari bahwa meski dari dunia yang berbeda dan laut, mereka adalah bagian tak terpisah dari desa ini. Nah, kisah Pak Tani Hadi dan Pak Nelayan Budi ini mengajarkan kita bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai dan peran yang penting. Nah, dari cerita yang Ibu Asa bacakan tadi, nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa tokoh utama yang ada di dalam cerita tersebut? Ya? Pak Tani dan Budi. Nah, Pak Tani tadi siapa namanya? Pak Hadi. Dan nelayan tadi Pak Budi. Nah, itu tokoh dalam cerita yang dibacakan tadi. Terus yang kedua, watak dari karakter dan kedua persahabatan tadi siapa, benar? Watak tadi apa? Nah, sabar dan tekun. Pak Hadi sabar dan tekun. Sedangkan Pak Budi berani dan pantang menyerah. Nah, dari kedua watak tersebut, Pak Hadi tadi kan yaitu nama sabar. Sabar dengan karena mendapatkan musibah tadi. Begitu juga dengan Pak Budi, pantang menyerah walaupun sudah
mendapatkan musibah. Terus apa masalah yang timbul dari cerita tadi nak? Apa masalahnya nak? Pak Hadi tadi mendapatkan permasalahan apa tadi? Apa? Nah, angin kencang tadi melanda desa menyebabkan apa tadi ya? Nah, kekeringan. Sedangkan di lautan, nah ombak tadi angin tadi menerbas jaring sehingga jaring tadi robek. Nah, dari cerita cerpen ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, jadi dari cerpen ini kita sudah mengetahui tokoh dari cerita ini siapa, watak dari cerita ini apa. Terus permasalahan yang ditimbulkan dalam cerita ini sudah kita ketahui. Jadi dalam cerita ini menyimpulkan apa dari kesimpulan dari ceritanya apa nak? Kesimpulannya apa nak? Kesimpulannya tadi apa? Terus Puja? Mengatakan sudah bahwa setiap pekerjaan memiliki lima dan peran penting dengan saling menghargai dan bekerjasama kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik dan menjaga keseimbangan alam yang telah menjadi dari cerita cerpen tadi itu apa namanya kesimpulannya, walaupun kita mempunyai perbedaan pekerjaan, kalau kita melakukannya dengan kerjasama, kita setiap pekerjaan akan mudah dilaksanakan. Nah, terima kasih Dian. Nah, dari materi yang pertama ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu apa ya? Membandingkan jenis pekerjaan sesuai dengan tempat hidup. Nah, ini di sini ada beberapa daerah yang ada di pantai. Nah, ada di pantai, ada di pantai, daerah pantai, ada dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, kalian itu disuruh untuk membandingkan. Nah, untuk membandingkan jenis pekerjaan yang ada di daerah yang berbeda. Nah, yang pertama ini di daerah pantai. Nah, di daerah pantai itu ada apa saja pekerjaan di daerah pantai? Nelayan terus? Setelah pertanian apa sekarang? Budidaya nah, terus apa lagi? Ikan. Terus apa lagi? Kerajinan kerang. Setelah kerajinan kerang di pantai itu juga sering didatangi oleh orang-orang. Nah, untuk apa orang-orang mendatangi pantai itu nak? Untuk berwisata. Pekerjaan yang terakhir itu adalah pemandu wisata. Nah, yang kedua itu daerah dataran rendah. Sedangkan di dataran rendah ini mayoritas penduduk itu pekerjaannya apa nak? Petani. Sudah petani? Terus? Buruh pabrik. Terus? Sedangkan? Karyawan swasta. Terus? Penyedia jasa. Itu di daerah dataran rendah. Setelah itu dataran tinggi. Dataran tinggi ini nak sejenis dataran tinggi itu di mana nak? Di mana nak? Di pegunungan. Nah, biasanya kalau di pegunungan itu petani itu apa dia pekerjaan utamanya apa? Petani perkebunan apa? Sayur-sayuran seperti kubis, kol, terus strawberry. Nah, itu biasanya di pegunungan. Terus apa lagi nak petani sayuran tadi kan? Sayuran tadi apa
misalnya dengan tanam-tanaman sayur, kubis, kol, terus apa lagi itu bawang-bawangan. Nah, ada lagi itu apa? Dua apa itu nak? Dua stroberi. Terus apa lagi nak? Peternak. Terus pemandu wisata. Terus apa lagi nak? Pekerja pengolahan hasil bumi. Nah, pekerja pengolahan hasil bumi ini pekerja apa nak? Pekerja di pabrik. Biasanya dia pengelola apa? Kopi dan produk petani lain. Nah, itu adalah apa namanya? Dataran tinggi. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, daerah perkotaan. Daerah perkotaan ini mayoritas penduduk-penduduknya bekerja apa? Masyarakatnya bekerja dengan apa nak? Bekerja apa? Karyawan kantor. Nah, kalau dia namanya di daerah perkotaan itu jarang naik yang bertumbuh naik, pasti dia menjadi karyawan kan? Kantor sebagian. Terus apa lagi? Wirausaha. Nah, setelah pengusaha itu apa lagi nak? Profesi. Nah, setelah profesi itu ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pengacara, arsitek, insinyur, dosen, guru dan sebagainya. Nah, itu mengandalkan profesinya. Selain dia pegawai kantor, ada juga yang pengusaha, ada wirausaha, ada juga yang profesinya sebagai dokter tadi Terus ini pedagang, penyedia jasa. Terus ini ada pekerja industri Nah, yang lainnya pekerja seni atau seniman Nah, itu ada daerah-daerah yang berdasarkan jenis pekerjaan sesuai dengan tempat atau tempat tinggal. Berarti kalau di daerah perkotaan ini pekerjaannya. Terus apa dataran tinggi? Dataran tinggi ini pekerjaannya. Dataran rendah harus diingatkan Nah, yang dataran rendah tadi apa tadi nak? Nah, dataran rendah tadi apa? Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Terus peternak. Nah, itu untuk dataran rendah. Nah, daerah mana tadi apa tadi? Terus apa lagi? Nah, jadi dalam materi kedua ini kalian itu diharuskan atau mengetahui perbandingan dari jenis pekerjaannya sesuai dengan tempat tinggal. Ngerti? Nah, tadi kan ada pertama dataran rendah, dataran tinggi, terus perkotaan, ada pegunungan, dataran rendah, ada pantai. Jadi kamu harus mengetahui. Oh, berarti kalau pantai ini pekerjaannya. Nah, kalau disuruh untuk membandingkannya, kalian sudah mengetahui. Ngerti? Ada yang ditanyakan? Jelas? Nah, kalau sudah jelas kita melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, ini mau bertanya, apa itu keseimbangan alam? Ya? Keseimbangan alam adalah keadaan jika semua komponen ekosistem tumbuhan berada dalam harmoni dan dapat menjadi hubungan satu sama lain. Jika satu komponen terganggu, seluruh sistem bisa ikut terganggu. Nah, itu pengertian dari keseimbangan alam. Jadi keadaan ketika semua komponen ekosistem tumbuhan, hewan dan lingkungan fisik berada dalam harmoni dan dapat mendukung kehidupan satu sama lain secara berkelanjutan. Nah, terus apa lagi? Apa yang dimaksud
kita dapat. Itu naik. Nah, terus ini apa lagi nih? Keberlangsungan hidup manusia. Keberlangsungan hidup manusia. Nah, manusia itu sangat bergantung dengan alam. Nah, manusia itu sangat perlu dengan hasil alam. Nah, ini tadi kan apa namanya? Apa yang dihasilkan oleh alam? Nah, memenuhi kebutuhan dasar apa nak? Seperti apa nak? Makanan. Nah, manusia itu butuh tidak makanan? Butuh. Nah, butuh makanan itu dihasilkan dari apa? Nah, dari alam. Dari alam itu misalnya kan kita menanam sayuran. Nah, sayuran itu kita tanam, kita jaga, kita rawat agar menjadi subur. Terus air itu kan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak mempunyai air, kekeringan, tumbuhan itu akan mati. Nah, terus kan manusia itu akan mengalami dehidrasi karena tidak adanya air. Terus udara yang bersih. Nah, udara yang bersih ini harus kita jaga. Nah, makanya kalau kita itu mengendarai sepeda motor atau mobil, itu kita tidak boleh memakai yang mempunyai polusi agar tidak mencemari udara. Nah, apabila orang jika sumber daya alam itu rusak, kehidupan manusia itu akan terancam. Terus ini mencegah bencana alam. Nah, bagaimana cara kita mencegah bencana alam ini? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Bagaimana cara kita mencegah itu? Mencegah bencana alam dengan cara apa? Tidak menebang hutan secara liar. Kenapa? Kalau kita menebang hutan secara liar, itu akan menyebabkan apa? Banjir. Terus apa lagi? Longsor. Nah, itu itu menyebab kalau kita menebang hutan secara liar. Jadi kita harus jaga, Nah, kalau kita banjir, tanah longsor, otomatis perumahan, terus kebun itu akan menjadi rusak. Itu mempengaruhi sumber daya alam kita. Jadi kita harus menjaga agar tidak adanya penebangan hutan secara liar. Terus ini polusi polusi air dapat merusak ekosistem air, menyebabkan kekurangan air bersih. Nah, kalau ada polusi air, kalau ada air yang kotor, berkarat, yang disebabkan oleh longsor tadi, itu akan kita menyebabkan kita akan kekurangan air. Nah, terus ini perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat juga menyebabkan kekeringan berkepanjangan atau badai ekstrim. Nah, itu juga mempengaruhi alam. Terus ini melestarikan keragaman hayati, terus masa depan generasi mendatang. Nah, terus bagaimana cara kita menjaga keseimbangan dan kelestarian? Dengan cara apa? Reboisasi. Apa reboisasi? Apa reboisasi? Penanaman pohon kembali. Nah, nah, kalau kita bisa menjaga alam kita tidak akan mendapatkan bencana. Kalau kita melakukan penebangan hutan tadi, pastikan daerah-daerah alam kita akan rusak. Nah, dengan pencemaran tersebut, dengan segala itu kita harus melakukan reboisasi. Ngerti? Ada yang tanyakan? Nah, cukup sampai di sini materi yang akan disampaikan. Apabila ada salah, minta maaf Nah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.